Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan membaca terjemah daripada kitab Ihya Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali jilid 1, dimana terjemah kitab Ihya Ulumiddin ini ada 9 jilid yang tebalnya kurang lebih sama dengan jilid 1 ini. Oke, selamat datang di channel YouTube saya. Ya, diawali dengan lembaran kosong. Ini kosong juga. Nah, di sini ada tertulis Imam Al-Ghazali Ihya Ulumiddin, dimana artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama Islam. Jilid pertama, dimana ini dialih bahasakan oleh Dr. Andes Haji Muhammad Zuhri. Ya, ini disingkat Moh saja, kepanjangannya Muhammad Zuhri, Dr. Andes Haji Muhammad Zuhri, penerbit CV Ashifa Semarang, cetakan tahun 2003. Judul asli Ihya Ulumiddin lil Imamil Ghazali, dimana diterjemahkan dari buku asli berjudul Ihya Ulumiddin, penyusunnya Imam Ghazali. Judul buku terjemah Ihya Ulumiddin jilid 1, penterjemah Dr. Andes Haji Moh Zuhri, Dip LTAFL. Nggak tahu apa singkatannya. Kalau ada yang tahu singkatannya silahkan komentar di bawah. Nah, selanjutnya Haji Mukofin Mukhtar LC, M. Muqarrabin Misbah. Ya, diterbitkan penerbitnya yaitu CV Ashifa Semarang. Ya, alamatnya Jalan Puri Anjar Moro, Blok A2, nomor 14 sampai 15. Nomor telepon 0247605062, 7605063, 7605121, Semarang, kode pos 50144. Cetakan tahun 2003, khat Arab, ya, dari Muhammad Jamhari. Settingan isi Indri Winarti, layout isi Alim Zainuddin, editornya Dr. Andes Inam Fadoli, desain cover ya Pro Graphic Studio, Alright Receiver. Ya, selanjutnya di halaman Romawi 3, ya, ini tertulis kata pengantar penterjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga rahmat dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan oleh Allah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya. Amin. Teriring rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya sehingga penerjemahan Ihya Ulumiddin karya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali dapat terlaksanakan dikarenakan tebalnya naskah asli yang dicetak menjadi 4 jilid besar. Maka penterjemah rencanakan menjadi 9 jilid. Nah, tebal buku ini ada 9 jilid. Dan
yang sekarang ada di hadapan pembaca yang budiman adalah jilid yang pertama. Terwujudnya terjemah ini karena minat menyebarluaskan ajaran Islam buah karya imam besar yang terkenal sejak masanya hingga kini. Bahkan pada masanya beliau mendapat gelar Hujjatul Islam, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Penjelasan hadis atau rawi hadis dikutip dari Al-Mughni an Hamlil Asfar fi takhriji ma fil ihya minal akhbar karya Syekh Al-Iraqi. Kepada penerbit Asy-Syifa, penterjemah menyampaikan terima kasih atas ketersediaannya menerbitkan buku ini. Kepada para ulama, penterjemah mengharapkan tegur sapa demi menyempurnakan terjemahan ini. Untuk itu, penterjemah menyampaikan terima kasih. Semoga seluruh kegiatan dalam rangka mempelajari dan mengamalkan buku ini dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Semarang, April 1990. Muhammad Zuhri, ya disingkat MZ. Selanjutnya halaman keempat, yaitu moto, di mana moto ini yakni inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, bahwa sungguh pada demikian ladzikra, sungguh pengingat bagi siapa, bagi orang-orang yang nalah bagi nyaman itu akal. Ya, artinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Surat Al-Qaf ayat 37. Nah, kemudian di halaman kelima, Romawi kelima, yakni daftar isi, di mana daftar isi ini ya, pertama kata pengantar halaman ketiga yang tadi, kemudian daftar isi halaman kelima, pendahuluan itu nomor 1. Nah, nomor 1 kitab ilmu nomor 8. Bab yang pertama akan menerangkan tentang keutamaan ilmu, mengajar, belajar, dan dalil-dalil yang naul, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, serta akal dan akal, pada halaman ke-9. Bab kedua tentang ilmu yang terpuji dan tercela, bagian-bagian dan hukum-hukumnya. Di dalam terkandung penjelasan tentang sesuatu yang fardhu ain dan sesuatu yang fardhu kifayah, penjelasan tentang kedudukan ilmu kalam. Nah, ilmu kalam ini ilmu tauhid dan ilmu fiqh dalam ilmu agama segala batas mana, dan penjelasan tentang keutamaan ilmu akhirat. Nanti akan diterangkan di halaman 46. Bab ketiga tentang ilmu-ilmu yang terpuji menurut orang-orang umum, padahal tidak termasuk ilmu-ilmu yang terpuji, dan di dalamnya terdapat penjelasan segi yang karenanya kadang-kadang sebagian ilmu-ilmu yang tertinggi, yaitu ilmu fikih, ilmu tauhid, tazkir, dan hikmah, dan penjelasan tingkat yang terpuji dan yang tercela dari ilmu-ilmu syariat, dibahas di halaman 88. Kemudian bab keempat, sebab manusia cenderung kepada ilmu khilafiyah, dalam arti perbedaan pendapat, perincian bahaya diskusi, perdebatan, dan syarat-syarat yang diperbolehkannya, pada halaman 128. Bab kelima akan menerangkan tata kesopanan orang yang belajar dalam kurung murid dan orang yang mengajar dalam kurung guru. Itu akan dijelaskan pada halaman 149. Selanjutnya di halaman Romawi 6 ini ditulis bahwa tata kesopanan dan tugas-tugas murid, dijelaskan di halaman 149. Yang B, penjelasan mengenai tugas-tugas pembimbing yang menjadi guru, akan diterangkan di 170. Bab ke-6 mengenal
bahaya-bahaya ilmu dan penjelasan tanda-tanda ulama akhirat dan ulama usu. Nah, dalam kurung ulama buruk itu dijelaskan di halaman 182. Bab ketujuh tentang akal, kemuliaannya, hakikatnya, dan pembagiannya. Ya, dijelaskan di halaman 262. Penjelasan tentang kemuliaan akal, halaman sama 262. Penjelasan hakikat akal dan bagian-bagiannya di halaman 271. Kitab Qawaidul Aqaid dalam kurung kaidah-kaidah akidah atau keimanan di halaman 287. Fasal pertama, setelah ada bab pertama sampai ke-7, sekarang ada fasal di sini di dalam bab ke-7. Nah, fasal pertama itu tentang penafsiran akidah ahli sunnah wal jamaah mengenai dua kalimat syahadat yang merupakan salah satu dasar-dasar Islam, akan diterangkan di halaman 287. Fasal kedua tentang keberangsuran pemberian petunjuk dan tertib derajat i'tiqad itu keyakinan ya. Nah, akan dijelaskan di halaman 299 ya. Fasal ketiga tentang dalil-dalil ya, dalil-dalil yang menyinari akidah yang kami beri nama Al-Quds itu di halaman 334. Nah, rukun pertama dari beberapa rukun iman adalah mengenai zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwasanya Allah Ta'ala adalah Maha Esa. Itu akan dijelaskan di halaman 336. Rukun kedua adalah mengenai sifat-sifat Allah Ta'ala, akan dibahas di halaman 349. Rukun ketiga adalah mengenai perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, di mana akan dipaparkan di halaman 356. Nah, fasal keempat daripada bab ke-7 itu tentang imam Islam, hubungan dan pemisahan antara keduanya ya, tambah dan kurang yang menimpa keduanya, segi pengecualian ulama salaf. Nah, akan diterangkan di halaman 369 ya. Dalam pasal 4 ini juga akan dijelaskan kitab rahasia bersuci ya, di halaman 411. Kemudian pada halaman ke-7 Romawi 7 ini bagian pertama tentang mensucikan kotoran dan pandangan padanya yang berkaitan dengan sesuatu yang dihilangkan, sesuatu yang untuk menghilangkan dan penghilangannya, akan dijelaskan di halaman 420 ya. Subbagian pertama tentang sesuatu yang dihilangkan ya. Pada halaman 420 penjelasannya. Subbagian kedua tentang sesuatu yang menghilangkan najis, itu akan dijelaskan di halaman 421. Bagian kedua, bersuci dari hadas baik kecil dan besar, akan dijelaskan di halaman 428 ya. Untuk bagian ini mempunyai satu bab, yaitu tata kesopanan menunaikan hajat, itu akan dijelaskan di halaman 428. Bagian ketiga tentang kebersihan dan pembersihan lebihan luar, ada dua jenis, yaitu kotoran dan bagian-bagian tubuh di halaman 453. Jenis pertama adalah kotoran-kotoran dan basah-basah peluh. Jenis itu adalah ada 8 macam, di mana akan dijelaskan di halaman 453. Jenis kedua yaitu sesuatu yang terjadi di tubuh dari bagian-bagian itu, ada 8 macam, yaitu 46 di halaman 463. Bab pertama ya, ini bab pertama lagi nih. Bab pertama mengenai keutamaan sholat.
Nah, ini bab pertama, keutamaan sholat. Yang pertama tadi itu bagian pertama ini tentang najis ya, kotoran, ini mensucikan kotoran. Nah, ini bab pertama, keutamaan sholat, dimana sujud, jamaah, azan, dan lain-lainnya itu akan dijelaskan di 481. Bab kedua tentang cara amal-amal lahir dari sholat, mulai dari takbir dan apa yang sebelumnya, maksudnya sebelum takbir ya, akan dijelaskan di halaman 505. Bab ketiga mengenai syarat-syarat yang batin dari amal-amal hati ya, 524 halamannya. Penjelasan mengenai persyaratan khusyuk dan hadirnya hati ini akan dijelaskan di halaman 524. Penjelasan mengenai makna-makna yang menyempurnakan hidupnya sholat, nah, ini akan dijelaskan di halaman 530. Penjelasan tentang obat yang berguna dalam menghadirkan hati, dimana akan dijelaskan di halaman 536. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman Romawi 8. Nah, di sini penjelasan tentang perincian sesuatu yang seyogyanya untuk dihadirkan di dalam hati pada setiap rukun dan syarat dari amal-amal sholat. Nah, akan menjelaskan di halaman 541. Nah, hikayat ini cerita dan berita mengenai sholat orang-orang yang khusyuk. Nah, RA ini akan dibahas di halaman 562. Nah, bab keempat, masuk ke bab keempat mengenai menjadi imam dan makmum ini mamun tulisannya ya, makmum, rukun-rukun sholat setelah salam, tugas-tugas imam sebelum sholat dan dalam bacaan sholat. Akan dijelaskan di halaman 568. Bab kelima mengenai keutamaan tata kesopanan, sunnah-sunnah dan syarat-syarat Jum'ah. Nah, ini akan dijelaskan di halaman 583. Keutamaan sholat Jum'ah juga di halaman 583. Keterangan syarat-syarat Jum'ah ini di 587. Keterangan tentang tata kesopanan Jumat. Nah, ini tadi kan Jum'ah, sekarang Jumat. Atas urutan kebiasaan, ini akan dijelaskan di halaman 590. Bab ke-6. Nah, bab ke-6 mengenai masalah-masalah yang beraneka macam yang menjadi musibah yang merata, di mana orang-orang berkemauan itu butuh untuk mengetahuinya. Ini akan dijelaskan di halaman 623. Bab ke-7 mengenai sebagian dari sholat-sholat sunnah. Nah, ini ada di halaman 631. Nah, bagian pertama yakni A. Bagian pertama adalah sesuatu yang berulang dengan berulangnya siang dan malam. Nah, di halaman 632. Bagian kedua adalah sesuatu yang berulang dengan berulangnya. 644 halamannya. Bagian yang C, bagian yang ketiga adalah sesuatu yang berulang dengan berulangnya tahun. Di halaman 659. Untuk D, bagian keempat adalah sebagian dari sholat yang berkaitan dengan sebab-sebab yang datang dan tidak berkaitan dengan waktu, yang akan dijelaskan di halaman 667. Oke, kita masuk di halaman pertama, pendahuluan.